Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusalwan Nisina dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas Indralaya dengan nomor induk mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Mari simak penjelasan saya. Apa itu nukleosida? Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksida sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Yang kedua, apa itu nukleotida? Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer asam nukleat, DNA, dan RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Setiap nukleotida terdiri atas 3 molekul berikut. 1. Komponen gula berupa deoksiribosa. 2. Basa nitrogen yang terdiri atas purin dan pirimidin. 3. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan basa nitrogen dan dari purin atau pirimidin disebut nukleosida. Kemudian ini adalah bentuk dari nukleotida dan nukleosida. Yang memiliki bentuk segi 6 itu merupakan basa dan segi 5 adalah gula. Sedangkan di nukleotida terdapat gugus fosfat dan di nukleosida tidak terdapat gugus fosfat. Dalam tabel berikut ini disajikan perbedaan antara nukleosida dan nukleotida. Yang pertama ada relevansi dalam kedokteran. Nukleosida memiliki beberapa analog digunakan sebagai agen antiviral atau anti kanker. Sedangkan nukleotida adalah salah satu penyebab utama semua kanker yang diketahui saat ini. Kemudian, contohnya, contoh dari nukleosida meliputi sitidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Sedangkan nukleotida mengikuti nama yang sama dengan nukleosida, namun dengan indikasi kelompok fosfat, misalnya 5-uridin monofosfat. Komposisi kimia. Nukleosida terdiri dari gula dan basa nitrogen. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula, ribosa atau deoksiribosa. Tetapi pada gugus fosfat, bila gugus fosfat nukleotida dihilangkan dengan hidrolisis, struktur yang tersisa adalah nukleosida. Kemudian, nukleotida. Nukleotida terdiri atas gula, basa, dan fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Nah, kemudian ada DNA atau deoksiribonukleoid asid. DNA menjadi tempat penyimpanan informasi genetik. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, serta membentuk ikatan seperti rantai ganda dan berpilin ke kanan atau double helix. Kemudian, struktur kimia DNA. DNA tersusun secara antiparalel atau tidak searah. Basa nitrogen terdiri atas adenin, guanin, serta pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, kemudian ini adalah gambar struktur dari DNA. Yang berwarna hijau merupakan adenin yang berpasangan dengan warna ungu atau timin. Warna pink adalah sitosin dan yang biru adalah guanin. Sedangkan yang berwarna kuning adalah gugus fosfat. Kemudian ada sifat DNA. 1. Membawa informasi genetik. 2. Jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. 3. Kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidi atau genom sel. 4. Dapat melakukan replikasi atau perbanyakan. 5. Dalam sel organik, prokariotik, atau bakteri, DNA berantai tunggal. 6. Pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim, kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Jika kita menyimak DNA, tentu saja DNA tidak terlepas dari RNA atau ribonukleik asid. RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA memiliki struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. RNA berupa untaian tunggal tak berpilin. Dan ada struktur kimia RNA. RNA tersusun atas fosfat, gula pentosa atau ribosa, dan basa nitrogen. Sama seperti DNA, basa nitrogen penyusun RNA terdiri atas purin dan pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Nah, tetapi ada perbedaan. Basa pirimidin dari RNA terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat struktur dari RNA. Yang berwarna putih adalah adenin, berwarna kuning guanin, berwarna pink sitosin, dan berwarna abu-abu adalah urasil. Nah, setelah kita mengetahui struktur RNA, kemudian ada sifat dari RNA. Rantainya tunggal, polaritas positif segmen tunggal.
replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer. Kemudian virionnya tak berselubung bentuk icosahedral tersusun atas 4 jenis, yaitu protein utama diameter virion 28 sampai 30 nanometer. Kemudian ada spektrumnya hospesemprin. Ada perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan paling mencolok tentulah dari struktur kedua molekul ini. RNA tidak berpilin, sedangkan DNA berpilin. Dan basa nitrogen dalam RNA tidak berpasangan, sedangkan DNA berpasangan. Pada tabel ini disajikan perbedaan lain antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah bentuk dan strukturnya. Tentu saja, untaian DNA itu memiliki untaian ganda atau helix dan panjang, sedangkan RNA memiliki untaian tunggal dan pendek. Kemudian ada letaknya. DNA terletak pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA terletak di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Kemudian ada jenis gulanya. Kalau DNA memiliki jenis gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki jenis gula ribosa. Kemudian ada basa nitrogennya. DNA terdiri atas basa nitrogen pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. RNA memiliki basa nitrogen pirimida yang terdiri atas urasil dan sitosin. Kemudian fungsinya, RNA berfungsi sebagai alat dalam sintesis protein, sedangkan DNA sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Kemudian ada kadar dan jumlahnya. Jumlah DNA tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA jumlahnya tidak tetap dan dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian ada keberadaannya. DNA bersifat permanen, sedangkan RNA periodenya pendek karena mudah terurai. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah sudah mengerti apa itu nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA? Saya harap teman-teman semua sudah mengerti ya penjelasan saya mengenai keempat molekul tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.